Hey guys, balik lagi sama gua Tama di channel ini. Dan di video kali ini gua akan mereview sebuah film yang berjudul Life. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang genrenya horor dan trailer. Selain itu, film ini juga dibintangi aktor-aktor ternama seperti Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, dan juga Rebecca Ferguson. Oke, sebelum lanjut ke inti ceritanya, seperti biasa kita akan membahas sinopsisnya terlebih dahulu. Dan sekedar peringatan bahwa video ini akan berisi spoiler alert. Film ini bercerita tentang 6 astronot yang sedang menjalankan misi di luar angkasa untuk mencari sampel kehidupan yang ada di planet Mars. Ketika mereka mendapatkannya, mereka harus memastikan sampel dari planet Mars itu nyampe ke bumi dengan selamat. Misi ini tentunya sangat berat bagi mereka, karena sebelumnya tidak ada yang pernah membuktikan keberadaan makhluk hidup di luar bumi. Bahkan, mereka sebelumnya sempat mendapatkan sampel yang serupa, namun hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Hingga pada satu waktu, tepatnya ke-8 bulan misi berjalan, pada akhirnya mereka bisa menemukan sampel yang membuahkan hasil. Setelah mendapatkannya, mereka pun seketika menguji dan meneliti sampel itu. Namun, masalah pun muncul ketika mereka hendak menghidupkan sampel sel tunggal yang baru saja mereka dapatkan. Di sini nih terlihat bahwa sel ini terlihat kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak ya guys. Awalnya, semua kru udah agak hopeless melihat kejadian ini, karena sebelum-sebelumnya mereka juga pernah gagal menghidupkan sel tunggal yang serupa. Namun, kali ini sang ilmuwan yang bernama Hugh terus mengotak-atik kadar energi yang memungkinkan sel tunggal ini hidup. Dan pada akhirnya, makhluk ini pun bergerak dan bisa bertahan hidup. Pada saat itu, semua orang tampak senang dan terharu dengan pencapaiannya, karena mereka akan mengukir sejarah penemuan makhluk hidup dari planet lain. Secepatnya, mereka pun memberitakan kabar ini ke bumi untuk disebarluaskan. Setelah mereka viral di bumi, seorang anak kecil dari sekolah ternama terpilih untuk menamai sel tunggal tersebut. Dia pun menamai sel tunggal itu dengan nama Calvin. Keesokan harinya, Hugh dan Dr. Miranda melakukan penelitian mendalam terhadap Calvin. Dan setelah mengeceknya, mereka sangat terkejut karena Calvin ini memiliki sel tunggal yang berbeda dari organisme biasanya. Karena Calvin ini, sel tunggalnya hanya terdiri dari otot, mata, dan juga otak. Mereka saat itu senang sekali akan pencapaiannya. Belum lagi, salah satu kru astronot yang bernama Shaw, istrinya sudah melahirkan seorang anak di bumi baru-baru ini. Semuanya pun merayakan dan menikmati momennya masing-masing. Di scene berikutnya, kita dipertontonkan bahwa lab tempat Calvin dianalisa mengalami kebocoran oksigen. Seketika, Rory pun langsung mengecek lab tersebut dan mencoba memperbaiki kebocoran itu. Dan ternyata, kebocoran itu disebabkan oleh penjepit udara yang lepas. Kejadian ini pun sepenuhnya menjadi tanggung jawab Hugh, karena hanya dia seoranglah yang dikhususkan untuk mengotak-atik box Calvin yang ada di lab. Pada akhirnya, Hugh pun menyalahkan dirinya sendiri dan mencoba untuk menghidupkan kembali Calvin dengan memancingnya menggunakan tongkat listrik. Pada saat Hugh mencoba membangunkannya, Calvin justru tiba-tiba bangun dan mengikat tangan Hugh dengan otot-ototnya. Semakin Hugh mencoba melepaskan Calvin, semakin pula kencang ikatan Calvin di tangannya. Bahkan, pada akhirnya Calvin ini mematahkan jari jemarinya dan membuat Hugh tak sadarkan diri di tempat. Pada saat itu, semua orang panik melihat kejadian ini. Mereka sangat kaget dengan kemampuan yang Calvin tunjukkan. Selain itu, Calvin ini benar-benar cerdas banget guys. Dia tuh berniat keluar dari box dengan menggunakan tongkat listrik yang dia patahkan gitu. Nah, setelah ia keluar, dia langsung menghampiri box yang berisi tikus untuk dimakan. Melihat kesempatan itu, teman-teman astronot lain seketika masuk untuk menarik Hugh dari lab tersebut. Namun sayang, karena kecepatan gerakan Calvin, Rory pun tertempel oleh Calvin pada saat mau keluar. Pada saat terjebak di dalam, Rory melakukan berbagai cara untuk menjauhkan Calvin dari tubuhnya. Dia mencoba membakar Calvin dari sudut ke sudut dan juga mencoba membunuhnya. Namun sayang, usahanya untuk membunuh Calvin itu sia-sia semua guys. Calvin ini sangat kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Setelah bahan pembakar Rory habis, Calvin pun langsung menghabisinya dengan merusak organ yang ada di dalam tubuh Rory. Seketika, Rory pun mati di tempat dan membuat semua kru tampak panik. Setelahnya, Calvin ini pun pergi mencari jalan keluar dengan menyusuri ventilasi yang ada di atas lab. Namun sayang, karena keterlambatan penutupan ventilasi, Calvin pun berhasil lolos keluar dari lab tersebut. Sekarang, semua orang yang ada di stasiun itu pun merasa nyawanya sedang terancam. Mereka menganggap spesimen ini tuh sangat berbahaya dan harus dibunuh. Selain itu, mereka juga terkejut dengan pertumbuhan Calvin yang sangat cepat membesar dan juga memiliki ketahanan diri yang sangat kuat.
Karena keadaan yang sangat mendesak, salah satu kapten astronot yang bernama Cat mencoba menghubungi bumi untuk meminta pertolongan. Namun sayang, secara tiba-tiba semua alat komunikasi yang menghubungkannya ke bumi itu tiba-tiba rusak dan tidak bisa digunakan. Tapi ada salah satu cara untuk memperbaiki sistem komunikasi agar bisa terhubung kembali, yaitu dengan memperbaikinya dari luar stasiun. Nah, karena nggak ada cara lain, kapten ini pun keluar dari stasiun untuk memperbaiki alat tersebut. Namun sayang guys, ketika dia sedang memperbaikinya, Calvin tiba-tiba muncul dan membelit kaki sang kapten. Gak lama, Calvin ini merusak mesin pendingin dari bajunya dan mencoba membelit badannya. Karena kebocoran pendingin tersebut, air pun bermunculan dari dalam baju sang kapten. Kapten pun merasa lemas, susah bernafas, dan sangat kabur penglihatannya. Gak lama setelahnya, kapten pun pasrah dan dia pun mati mengorbankan nyawanya agar Calvin tidak bisa masuk ke dalam stasiun. Tapi sayang sekali guys, karena kecerdasannya Calvin, dia ini terus menyusuri beberapa bagian stasiun untuk mencari jalan masuk kembali. Dan ya guys, pada akhirnya dia menemukan satu jalan untuk masuk lagi ke stasiun melalui pipa-pipa pendorong yang ada di stasiun. Pada awalnya langkah Calvin ini terus dilawan oleh beberapa astronot, yaitu dengan mengaktifkan pipa-pipa pendorongnya. Namun karena semua perlawanannya tersebut menguras tenaga bahan bakar, mereka pun menghentikannya dan membiarkan Calvin masuk kembali. Karena situasinya chaos banget, semua orang pun mengurung dan mengisolasi diri untuk menjauhi Calvin. Nah, setelah agak lama, tiba-tiba Hiu ini terlihat lemas dan seperti tak sadarkan diri guys. Dr. Miranda dan temannya pun seketika memompa dada Hiu dengan kejut listrik. Namun ternyata, ketika mereka meraba bagian kaki Hiu, mereka menemukan Calvin yang sedang menempel dan sedang bersembunyi di kaki Hiu. Seketika, mereka pun berlari kabur dan menyelamatkan diri. Salah satu kru yang bernama Shaw berpencar untuk mengalihkan perhatian dari Calvin ini guys. Dia pun berlari menuju kapsul tidur untuk mengecoh Calvin sementara. Calvin saat itu berusaha membuka kapsul tersebut. Namun sayang, karena usahanya sia-sia, dia pun meninggalkan Shaw di sana sendirian. Di scene berikutnya, kita bisa melihat bahwa sekarang Calvin ini udah bisa dilacak sama Dr. Miranda dan juga David. Dia sekarang bisa melihat pergerakan Calvin untuk menyusun rencana pelarian. Tapi sayang, di scene berikutnya kita akan melihat bahwa Shaw kabur ke arah yang salah. Dia kabur ke tempat di mana Calvin itu berada guys. Seketika, teman-temannya pun berusaha menghampiri untuk menyelamatkannya. Tapi sayang, karena situasi yang semakin memburuk di stasiun, Shaw pun pada akhirnya merelakan nyawanya agar teman-temannya ini selamat dari Calvin dan juga ledakan stasiun. Karena kadar oksigen di stasiun yang semakin menurun akibat kerusakan, mau gak mau Calvin ini harus mencari sumber oksigen untuk bertahan hidup. Maka dari itu, David berencana menjebak Calvin dengan oksigen tabung yang tersedia dan menuntunnya ke kapsul darurat. So, buat kalian yang belum tahu, diceritakan di sini bahwa ada 2 kapsul darurat yang tersedia di stasiun tersebut. Nah, kapsul itu berfungsi untuk misi penyelamatan darurat yang langsung melontarkannya ke bumi. David menjelaskan kepada Miranda bahwa pattern jalan dari kapsul tersebut itu bisa diubah selain ke bumi. Maka dari itu, David merencanakan hal lain. Dia berniat untuk mengasingkan Calvin dari bumi dan mendorongnya jauh keluar angkasa yang kosong. Intinya, David ini pengen berkorban untuk menyelamatkan Miranda dengan cara meluncur bersama Calvin di kapsul darurat bersamaan gitu. Karena ya itu hanya satu-satunya cara gitu agar salah satu dari mereka tuh ada yang selamat dari ancaman si Calvin ini. Oke, rencana pun dimulai. David di sini memancing Calvin dengan oksigen tabung dan menuntunnya ke kapsul darurat untuk mengurungnya bersamaan. Nah, setelah selesai, David ini memberi kode di jendela kepada Miranda dengan menggoyang-goyangkan tabung oksigennya agar dia secepatnya bisa bersiap-siap untuk pergi. Setelah semua persiapan berhasil, keduanya pun pergi bersamaan dengan arah yang berbeda. David keluar angkasa dan Miranda menuju ke bumi. Di scene berikutnya, kita ditampilkan bahwa di dalam kapsul tersebut, David ini terus berjuang melawan Calvin yang ingin menghentikan pergerakannya. Dan di posisi seperti ini, David pun sama sekali gak bisa ngapa-ngapain dan cuma bisa pasrah aja guys. Setelah kapsul tersebut memasuki bumi, kapsul itu pun mendarat di sebuah lautan yang lokasinya tidak diketahui guys. Tapi di sekitaran sana, ada beberapa nelayan yang melihat kapsul itu tiba guys. Dan mereka pun kepo lalu mencoba untuk menghampirinya. Setelah para nelayan melihat ke dalam jendela tersebut, mimpi buruk pun terlihat di sini. Ternyata yang berhasil mendarat di bumi itu sebenarnya David guys, dan yang terlempar keluar angkasa itu adalah Dr. Miranda. Di sini kita bisa berasumsi bahwa ketika tangan David dipatahkan oleh Calvin,
itu kemungkinan besar mempengaruhi pattern perjalanan dari kapsul-kapsul tersebut. Ya karena tangannya tuh patah dan tidak bisa mengontrol apapun pada kemudi guys. Ya dan pada akhirnya mimpi buruk pun dimulai guys, karena Calvin ini baru aja tiba di bumi. Dan setelah itu filmnya selesai. Oke guys, gue ngasih rate film ini kayaknya 8,2/10 aja sih. Sebenarnya film Life ini cukup bagus ya guys kalau menurut gue, karena ketegangannya tuh lumayan dapat banget dan not bad at all lah. Karena pola ceritanya juga gampang dicerna, gak susah-susah amat. Di sisi lain, endingnya juga justru bikin kita geleng-geleng kepala gitu. Namun ya sayang banget ya, karena film yang semacam gini tuh udah banyak banget. Jadi film Life ini terasa jadi kurang inovatif gitu, dan bisa dibilang film ini tuh cukup underrated. Tapi so far menurut gue film ini worth it banget buat ditonton guys. Dan gue rasa mungkin segitu dulu aja untuk review dan rangkum film di episode kali ini. Jika kalian punya saran review film-film lain, kalian bisa berkomentar di bawah ya guys. Jangan lupa buat support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga buat menyalakan loncengnya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.